Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, ustadzah, bapak, ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta nikmat-nikmatnya, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan nikmat-nikmat ini Allah Subhanahu wa taala telah menggerakkan hati dan langkah kita menuju masjid yang mubarakah ini semata menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan panggilan sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih dan witir. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa risalah ajaran Islam ini ke muka bumi, dan kita semua termasuk pengikutnya. Semoga kelak di yaumul qiyamah kita semua mendapat syafaat. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, pada Maidah Hasanah malam hari ini kami akan mengambil judul untuk peserta didik yang diberi tugas oleh guru atau ustadzahnya. Bisa ditulis judulnya Bulan Ramadan, Bulan Berkasih Sayang. Sekali lagi, bulan Ramadan, bulan berkasih sayang. Jangan sampai tulis bulan Februari, bulan berkasih sayang, bukan ya. Bapak Ibu hadirin, bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan Syahrul Rahmah atau bulan kasih sayang. Pada bulan Ramadan ini Allah telah melimpahkan berbagai nikmat dan anugerah. Antara lain, pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk, sebagai pedoman hidup kita, sebagai rahmatan lil alamin. Pada bulan Ramadan juga ada malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar, yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Pada bulan Ramadan juga Allah buka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka serta dibelenggunya para setan. Pada bulan Ramadan juga Allah melimpahkan pelipatan perbuatan baik kita lipat sampai 10. Dan pada bulan Ramadan juga Allah berikan anugerah ampunan atau maghfirah. Ini kasih sayang Allah. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 156, wa rahmati wasa'an kulla syai'in, kasih sayangku, kata Allah, melampaui segala sesuatu.
Bapak Ibu hadirin, coba bayangkan kalau tidak ada bulan Ramadan, kapan kita bisa menghapus dosa-dosa kita tanpa meminta pada Allah untuk dihapus? Kalau di luar bulan Ramadan, kalau berbuat dosa dan salah, kita harus bertaubat, kita harus mohon ampun, beristighfar dan sebagainya. Tapi di bulan Ramadan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, sebagaimana sabda Rasulullah yang populer, man soma ramadanan imanan wahtisaban ghufira ma qaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena didasari iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Banyak pahala reward dari Allah Subhanahu di bulan Ramadan. Maka sayang kita sebagai umat muslim kalau kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan, menumpuk bekal kita menuju akhirat. Bapak Ibu, kita tahu bahwa akhirat itu sangat panjang, dunia pendek. Kita belum tentu nanti di Ramadan yang akan datang kita bisa ketemu. Apa yang harus kita bawa kelak nanti di yaumul kiamat? Menghadap Allah. Maka dari itu dari kesempatan ini ada 3 amalan pokok dalam bulan Ramadan ini yang insya Allah dengan menurut ikhlas, maka Allah mudah-mudahan itu mendapat dengan sebagai amal kita untuk bekal di akhirat. Yang pertama adalah cinta kepada Allah, meningkatkan sholat, yaitu memperbanyak sholat kita. Sholat wajib 5 waktu itu pasti, dan sebagai kita kaum laki-laki sebaiknya sholat wajib berjamaah di masjid. Karena apa? Akan memudahkan kita untuk melaksanakan sholat-sholat yang lain, memperbanyak sholat sunnah. Ibu-ibu juga demikian, dibangun di rumah tambah sholat sunnahnya. Sholat menyertai sholat wajib namanya sholat rawatib, ada 12 rakaat. Yang pertama 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, kemudian 2 rakaat setelah sholat maghrib, 2 rakaat lagi setelah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini namanya sholat rawatib. Dalam hadis diriwayatkan, barang siapa yang sholat sunnah sehari semalam sebanyak 12 rakaat, yaitu sholat rawatib ini, maka dengan amal ibadah ini ia akan dibangunkan rumah di surga. Kemudian sholat apa lagi? Ada sholat mutlak 4 rakaat sebelum sholat asar. Ada sholat antara azan dan iqamah 2 rakaat. Ada sholat tahiyatul masjid, dan malam harinya di bulan Ramadan sholat taraweh dan sholat witir. Dan nanti sebelum kita sahur usahakan untuk sholat tahajud. Rasulullah SAW itu sudah bebas dari dosa. Pada suatu malam dilihat oleh Sayyidina Aisyah, kok tidak ada di tempat tidurnya. Setelah dilihat, beliau sedang sholat tahajud dan dilihat kakinya bengkak-bengkak. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Aisyah? Wahai sang suamiku, sang Rasul, Anda atau panjenengan, dan dalam bahasa Jawanya yang unggul ya, wahai engkau gitu sudah bebas dari dosa, mahfun.
tapi kau masih melakukan sholat hajat begitu, ya, sampai kakinya bengkak. Apa kata beliau? Apakah aku tidak boleh untuk senantiasa bersyukur pada Allah? Ini kata-kata bersyukur, ya. Dengan bersyukur, dengan ikhlas ini akan kita tunduk patuh pada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama, yaitu memperbanyak sholat. Kemudian yang kedua, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran, ya, memperbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran di bulan Ramadan ini, ya, kalau ya insya Allah 30 juz, kalau kita bersungguh-sungguh kita bisa menyelesaikan, ya. Yang belum waktu di luar Ramadan mungkin ya belum bisa, tapi usahakan di bulan Ramadan ini, kita ini sudah malam ke-7, bagi dikejar 7 juz dulu, baru ditambah nanti setiap hari 1 juz lebih dikit, nanti insya Allah di akhir Ramadan akan selesai 30 juz. Karena apa? Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada yang membaca, ya. Nanti ketika kita ada di alam kubur, setelah malaikat mungkar dan nakir itu datang, Al-Quran yang kita baca itu wujudnya seperti laki-laki tampan. Dia bersanding dengan kita, bersanding dengan kita. Ketika malaikat ini mau nangkirnya, mau ya menyiksa kita, dia bela lalu malaikat nangkir pergi. Lalu si mayat ini mengatakan, siapa kamu? Aku adalah bacaan Al-Quran yang engkau baca setiap saat itu. Engkau senantiasa berinteraksi kepadaku. Nanti di yaumul kiamah, orang yang menghafal Al-Quran juga di syafaat pertolongan. Bahkan orang tuanya dikasih mahkota, dan bisa mengampuni 10 keluarganya. Sampai-sampai keluarga yang masuk neraka itu ditarik oleh syafaat Al-Quran itu. Sebelum masuk, ini kelebihannya, syafaat Al-Quran sebelum masuk itu sudah ditarik. Tapi syafaat yang lain sudah masuk dulu baru ditarik. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Ini Al-Quran. Mari yang masih ya bacaannya belum, usaha satu ya kalimat atau satu huruf itu dinilai 10 kita belajar. Tartil lebih bagus lagi. Kesempatan. Mungkin selesai sholat ya wajib kita duduk membaca, nanti sholat membaca. Insya Allah ya kita berusaha, mungkin bulan ini Ramadan ini saya yakin saya 30 juz bisa. Nanti di luar Ramadan insya Allah kita menjadi istiqomah untuk mengamalkan, yaitu membaca tadarus Al-Quran, kemudian mentadaburi, merenungkan arti isi Al-Quran. Ini yang kedua, amalan yang kedua, amalan pokok. Kemudian amalan pokok yang ketiga adalah perbanyak sedekah, berinfak. Rasulullah SAW itu orang yang paling dermawan. Kata ya hadis, di bulan Ramadan beliau lebih dermawan lagi, ya. Kemudian berinfak, bersedekah ini adalah membuktikan jiwa sosial kita, kepedulian kita terhadap orang-orang yang membutuhkan. Jadi perbanyak bersedekah. Kita sudah contoh, ini Pak Rusdianto ini kan sudah lihat menyumbang karpet. Terus Ramadan ini ada 2 AC. Sekarang tambah dingin Pak Rus, enak, sejuk. Ya, ini ya berkah. Mudah-mudahan yaitu Allah lipatkan 700
kali 10 loh, 700 kali 17, setiap satu biji kan tumbuh 7 tangkai. Itu tangkai, ada satu tangkai 100 biji dalam Al-Baqarah ayat 261 itu. 700 kali 10, 700. Kalau kita beramal terus-terus, mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita dan menjadikan amal kita kelak bekal kita di yaumil qiyamah. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.